Shalom dan salam sehat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Hari ini saya akan membawakan renungan bagi kita semua yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan yang menjadi topik kita yaitu dia hanya sejauh doa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti memiliki masalah, pencobaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Hal ini sering dipandang manusia sebagai hal yang harus dihindari dari kehidupan. Ketika orang mengalami suatu masalah dan pencobaan, ada begitu banyak orang menganggap bahwa hal itu adalah suatu kutuk dan harus dienyahkan dari kehidupan. Cara orang berbeda-beda dalam menghadapi masalahnya. Ada yang ingin menyerah dan merasa tidak mampu menghadapinya. Namun, ada juga orang yang menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa. Saudara-saudara, hal ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, langkah apa yang kita ambil? Apakah kita menyerah atau kita berserah kepada Tuhan dalam doa kita? Tentunya hal yang diinginkan Tuhan kepada kita anak-anaknya adalah datang kepadanya dan menyerahkan segala masalah kita kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika demikian, maka semua itu tergantung kepada kita. Maukah kita menjawab sapaan Tuhan itu? Maukah kita datang kepada Tuhan lewat doa dan membawa serta pergumulan dan masalah-masalah hidup kita? Ya, semua tergantung kita. Bukankah seringkali kita bertindak sebaliknya? Ketika menghadapi masalah, kita justru semakin menjauh dari Tuhan, atau berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada karena masalah-masalah yang kita hadapi tak kunjung ada penyelesaian. Padahal Tuhan justru sedang menunggu kita untuk meringankan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan sedang menunggu kita untuk memberikan kita ketenangan. Hal yang patut menjadi kebanggaan bagi semua orang percaya, yaitu kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi dan memedulikan kita. Bahkan, Ia ingin selalu kita berseru kepadanya, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Kata Aba dalam bahasa Aram secara harafiah berarti Bapa, Ayah. Sebutan Bapa adalah gambaran suatu hubungan yang begitu dekat dan akrab. Hubungan antara bapa dan anak dalam sebuah keluarga. Tuhan telah merancangkan segala sesuatu yang baik kepada umat-Nya. Dia tahu hal yang akan terjadi kepada kita semuanya. Walaupun kelihatan berat, walaupun kelihatan seperti mustahil, akan ada jalan keluar. Walaupun kelihatan tidak akan mengalami kesembuhan, walaupun kelihatan tidak mungkin dan lain sebagainya. Jangan pernah meminta petunjuk kepada kekuatan lain, tetapi datanglah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan memberikan kepada kita kelegaan, memberi kepada kita jalan keluar,
memberi kepada kita pemecahan atas segala permasalahan yang ada. Yesus akan memulihkan keadaan kita seperti semula. Percayakanlah hidup kita kepada rancangan Tuhan, karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Demikian renungan kita saat ini. Kiranya kita melakukannya dalam kehidupan kita, dan ingat bahwa Dia hanya sejauh doa. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.